Pada hari Rabu tanggal 1 September tahun 2021, saya mengikuti pembelajaran yang dibimbing oleh Bapak Bambang Rudianto. Pada awal pembelajaran, kita diminta untuk saling memperkenalkan diri, karena ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal, maka tak sayang. Nah, satu persatu dari peserta mulai memperkenalkan diri, mulai menyebutkan nama lengkapnya, nama panggilannya, kemudian juga asal daerah serta asal UPT-nya. Selanjutnya masuk ke materi awal. Di materi awal kita diminta untuk mereview materi yang ada di agenda 1 dan juga yang ada di agenda 2. Dari agenda 1, kita mereview materi mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu-isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara sendiri disikapi sebagai rasa cinta tanah air dan juga aksi kita terhadap bangsa dan negara untuk memajukan serta mempertahankan keberlangsungan hidup dari bangsa dan juga negara. Kemudian, kita juga membahas mengenai analisis isu-isu kontemporer, di mana dalam pembahasan ini kita membahas mengenai teknik analisis masalah dengan menggunakan AKPL, USG, dan juga Fishbone. Teknik-teknik analisis tersebut kemudian bertujuan untuk menentukan core isu atau masalah inti yang nantinya akan dipecahkan atau dicarikan gagasan pemecahan masalah dari adanya isu-isu tersebut. Di agenda 2, kita mendapat materi mengenai aneka yang merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Yang pertama adalah mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri dijiwai sebagai suatu bentuk tanggung jawab. Kemudian ada juga mengenai nasionalisme yang merupakan penerapan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan juga negara. Kemudian ada juga etika publik yang merupakan perilaku baik atau norma yang dianggap baik dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah mengenai komitmen mutu dan juga anti korupsi yang berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, inovasi dalam bekerja, serta bagaimana kita dapat menolak segala tindak laku, perilaku, atau perbuatan yang berhubungan dengan penolakan segala barang yang bukan hak milik kita itu sendiri. Di agenda 3, kita membahas tentang manajemen ASN, whole of government, dan juga pelayanan publik, di mana pada agenda ini kita diberikan 5 isu dan disuruh untuk klasifikasikan kira-kira isu tersebut termasuk dalam bagian apa. Yang pertama ada isu mengenai belum adanya sarana prasarana informasi pengaduan bagi masyarakat terkait pelanggaran fungsi. Yang kedua mengenai belum tersedianya data nomor kamar bagi pengungsi. Yang ketiga, kurang optimalnya blok detensi yang kosong. Yang keempat adalah belum optimalnya pengawasan detensi yang masuk ke rumah detensi. Dan yang kelima adalah kurang optimalnya alat komunikasi petugas. Dari isu-isu tersebut, masing-masing dari kami diberi waktu kurang lebih sekitar 5 menit untuk memikirkan atau mendiskusikan kira-kira termasuk klasifikasian bagian mana dari isu-isu tersebut. Berkaitan dengan batasan waktu, maka dari itu hanya terdapat 2 isu teratas yang dibahas. Yang pertama adalah mengenai belum adanya sarana prasarana informasi pengaduan bagi masyarakat terkait pelanggaran fungsi. Didapati hasil dari diskusi tersebut bahwasanya beberapa berpendapat bahwa itu termasuk ke dalam manajemen ASN. Hal itu dikarenakan penyediaan barang, sarana dan prasarana, kemudian urusan administrasi itu termasuk dalam cakupan manajemen ASN. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwasannya isu tersebut berhubungan dengan pelayanan publik. Dikatakan demikian sebab hal itu terkait dengan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sebagai pelayan publik, sudah semestinya kita memberikan pelayanan yang tepat, cepat, efisien, efektif, serta juga dapat berguna dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya ada juga yang berpendapat bahwa isu tersebut termasuk ke dalam whole of government. Mengapa demikian? Karena untuk menyediakan layanan pengaduan informasi yang baik tentu diperlukan adanya kerjasama dengan
instansi lain untuk mendapatkan suatu hasil yang lebih maksimal. Beralih ke isu 2, tersedianya data nomor kamar bagi pengungsi. Lagi-lagi, banyak yang berpikiran out of the box sehingga dapat menciptakan 3 pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa isu tersebut termasuk dalam manajemen ASN, ada juga yang mengatakan bahwa isu tersebut termasuk dalam whole of government dan juga pelayanan publik. Dengan ketiga alasan tersebut, tiga-tiganya juga masuk akal dan juga didukung dengan alasan yang konkret juga.